Coba lihat tulisan pada buku ini. Ada pemberitahuan di sini. Coba lihat yang tulisan terakhir bahwa khusus gambar Nabi Muhammad hanya kami beri tulisan Muhammad dalam huruf Arab. Hal ini karena Nabi Muhammad tidak ingin dipertuhankan oleh kaumnya. Ya, karena memang Muhammad bukan Tuhan, makanya kaumnya tidak menyembah atau mempertuhankan dia. Muhammad kan hanya manusia biasa seperti kita. Memangnya pada zaman Muhammad, apa ada orang yang menuhankan atau menyembah dia sebagai Tuhan? Tidak ada, bukan? Tidak ada sepanjang sejarah bermulanya agama Islam hingga sekarang yang menunjukkan bahwa umat Muhammad menganggapnya sebagai Tuhan. Dia kan hanya nabi sesuai pandangan Islam. Jadi, dengan hanya menampilkan nama Nabi Muhammad dalam tulisan Arab, jadi maksud dari pernyataan yang ada di atas ini adalah dengan hanya menampilkan nama Nabi Muhammad dalam tulisan Arab, umat Muslim menunjukkan rasa hormat yang mendalam kepadanya, kepada Muhammad sebagai utusan Allah, bukan sebagai Tuhan yang perlu disembah. Saya sepakat dan setuju dengan gagasan ini, dan ini masuk akal. Karena memang Muhammad hanya manusia biasa seperti kamu dan saya. Kalau hanya manusia biasa, ya manusia siapa yang mau menyembah? Manusia juga. Berbeda dengan Yesus Kristus, dia adalah Tuhan. Jadi ketika manusia menyembah dia itu benar, karena dia adalah Tuhan. Kalau Yesus hanya manusia biasa seperti Anda dan saya, atau seperti Muhammad, dan ada manusia yang menyembah Yesus, maka manusia itu sudah gila. Tetapi karena Yesus adalah Tuhan dan manusia menyembah dia, maka orang yang menyembah Yesus itu tidak gila. Terlebih lagi kalau Yesus adalah Tuhan, lalu manusia tidak menyembah dia, manusia itu sudah gila. Ini untuk Kristen ya. Jadi kalau ada orang Kristen yang tidak menyembah Yesus, berarti orang itu sudah gila. Kenapa manusia atau saya menyembah Yesus? Karena Yesus adalah Tuhan. Kalau murid-murid Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, murid-murid Yesus menyembah dia, masa saya mengatakan Yesus bukan Tuhan? Masa saya tidak menyembah dia? Apakah saya lebih mengenal Yesus dibanding murid-murid Yesus? Kan tidak. Tentu murid-murid Yesus yang lebih mengenal siapa Yesus, itulah kenapa saya menyembah dia. Saya masih waras. Yang tidak waras itu ketika murid-murid Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, lalu orang-orang tidak menyembah dia. Mereka itulah yang tidak waras. Kalau Anda bukan murid-murid Yesus Kristus pada zaman itu, jangan memutarbalikkan fakta seolah-olah Anda mengenal Yesus Kristus, padahal Anda bukan murid-murid Yesus Kristus. Kalau murid-murid Yesus mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, percayalah kepada mereka. Dan kalau ada orang yang bukan murid-murid Yesus mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, abaikan itu. Sekalipun mereka bilang Alkitab sudah dipalsukan dan lain sebagainya, sekalipun mereka mengatakan bahwa Yesus tidak pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, bahwa aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Intinya adalah tetap percaya kepada murid-murid Yesus. Mereka bukan murid-murid Yesus. Mereka tidak mengenal siapa Yesus. Kalau Yesus tidak pernah mengatakan atau tidak pernah mengaku dirinya adalah Tuhan, itu bukan berarti dia bukan Tuhan. Karena untuk membuktikan Yesus adalah Tuhan, tidak harus menunggu pengakuan dari mulut Yesus secara langsung. Melainkan harus ada pengakuan dari saksi-saksi matanya, yaitu murid-murid Yesus sendiri. Kalau Yesus mengaku dirinya adalah Tuhan, tetapi pengakuannya tidak didukung oleh saksi-saksi mata, tidak ada artinya itu. Kalau Yesus tidak mengaku dirinya adalah Tuhan secara langsung, tetapi murid-muridnya mengakui dan mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu sangat berarti dan dapat diterima dan dapat dipercayai. Karena yang dibutuhkan di sini adalah pengakuan saksi-saksi mata, bukan pengakuan sendiri atau klaim subjektif. Saya juga bisa mengatakan saya adalah nabi dari Tuhan. Siapa saksinya? Tidak ada. Lalu Anda percaya saya adalah seorang nabi? Itu konyol namanya. Tidak waras lagi. Jadi adalah wajar manusia menyembah Yesus karena dia adalah Tuhan. Saya menuhankan Yesus karena dia adalah Tuhan. Bukan berarti Yesus baru dilantik menjadi Tuhan pada abad 300 lebih Masehi. Tidak ya, sekalipun kalau seandainya ada yang melantik Yesus sebagai Tuhan, ya dia tetap manusia dan tentu saya tidak akan menyembah dia. Orang gila siapa yang percaya itu? Ada orang yang mengatakan bahwa Yesus itu baru dilantik menjadi Tuhan pada abad 300 lebih Masehi. Padahal Yesus adalah Tuhan jauh sebelum klaim mereka itu muncul. Bahkan jauh sebelum murid-murid Yesus mengenal dia. Dia adalah Tuhan. Dia adalah pencipta. Banyak ya teman-teman ayat-ayat di dalam Alkitab tentang kealahan Yesus. Kalian bisa mencari itu sendiri, membaca itu sendiri. Manusia kok dilantik menjadi Tuhan? Ini pernyataan orang-orang ya teman-teman. Dan yang lebih lucu dan sangat memalukan adalah mereka yang mengatakan bahwa Yesus baru dilantik menjadi Tuhan. Mereka itu bukan murid-murid Yesus. Tetapi mereka itu sok-sokan kenal Yesus, seolah-olah mereka itu adalah murid-murid Yesus. Lucu kan? Memalukan sekali. Yaitulah penyesat-penyesat di dunia ini. Murid-murid Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan.
Malah mereka yang bukan murid-murid Yesus mengatakan Yesus bukan Tuhan. Lucu bukan? Yang palsu itu bisa menjadi asli. Tetapi ingat, yang asli itu tidak bisa menjadi palsu. Kalian pasti tahulah yang mana yang asli dan yang mana yang palsu, oke? Terima kasih.